Ohai minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Nah, seperti yang diungkap oleh Oda Sensei mengenai silsilah keluarga dari sang pendekar pedang di kelompok bajak laut topi jerami, akhirnya kita semua bisa mengetahui detail yang cukup jelas mengenai keluarga Zoro. Mulai dari kakeknya yang bernama Roronoa Pin Zoro, lalu neneknya yang bernama Shitmosuke Furiko, kemudian ayah serta ibunya yang bernama Roronoa Arashi dan Tera. Ya, meskipun sebenarnya hal ini juga sempat menjadi sebuah perdebatan di kalangan para fans One Piece, khususnya bagi fans garis keras Abang Zoro. Karena sebagai salah satu pencetus awal terbentuknya kelompok bajak laut yang dipimpin oleh sang Baka Sencho Mugiwara Luffy, silsilah keluarga Zoro tidak diadaptasi dengan baik di manga maupun di animenya. Entah karena Oda Sensei merasa hal ini akan memperpanjang cerita One Piece atau tidak, namun yang jelas dari semua itu menurut aku sih, dari semua hal yang sudah diungkap oleh Oda Sensei pada SBS volume 105 kemarin, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat aku cukup janggal, yaitu mengenai kematian ayah dan ibu Zoro. Nah, seperti yang disampaikan oleh Oda Sensei guys, pertama, kematian ayah Zoro ini disebabkan karena pertarungannya melawan bajak laut. Tidak dijelaskan secara detail kelompok bajak laut siapa yang bertarung melawan ayah Zoro ketika itu. Tentu saja hal ini menjadi sebuah misteri baru yang akan menjadi sebuah poin penting mengenai alur cerita One Piece ke depannya. Lalu yang kedua, kematian ibunya. Ya, menurut Oda kematian ibu Zoro ini disebabkan oleh suatu penyakit. Tidak dijelaskan detail penyakit apa yang diderita oleh ibu Zoro, tetapi yang menarik di sini adalah jika ibu Zoro ini adalah seorang anak dari kriminal di wilayah tersebut, atau lebih tepatnya di wilayah East Blue. Padahal seperti yang kita tahu guys, wilayah East Blue dikenal sebagai lautan yang paling aman, bahkan jarang sekali terjadi konflik di lautan ini. Itu sebabnya kenapa para bajak laut menganggap jika lautan East Blue dikatakan sebagai lautan yang paling lemah di antara wilayah lautan lainnya. Nah, tentu saja dari beberapa hal tersebut rasanya kurang pas jika kita melihat beberapa konflik di masa lalu yang diungkap bersamaan dengan terungkapnya silsilah dari keluarga Zoro. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah puzzle yang belum terpecahkan. Nah, di konten kali ini, kita akan coba menganalisa bersama dan memecahkan puzzle tersebut. Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Atau kalian mau request pembahasan bisa loh pakai fitur Super Thanks. Tinggal tulis aja mau video apa yang ingin kalian bahas. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke, pembahasan kali ini akan aku awali dari masa 100 tahun yang lalu. Nah, tentunya sebagai fans One Piece, kalian semua pasti sudah tahu. Jika di masa itu, ada seorang pendekar pedang terkenal yang berasal dari negeri Wano. Pendekar pedang ini pun dirumorkan mampu mengalahkan seekor naga. Bahkan, rumor atau cerita ini pun sampai terdengar ke seluruh penjuru dunia One Piece hingga saat ini. Sehingga hal ini pun menciptakan sebuah stigma, yaitu para penduduk negeri Wano dikenal sebagai seorang pendekar pedang yang hebat. Dan seperti yang kita tahu guys, pendekar pedang ini bernama Shitmosuke Ryuma. Barulah pada kolom SBS volume 105, Oda Sensei akhirnya mengungkap ternyata keluarga Zoro memiliki darah keturunan Shitmosuke Ryuma. Jadi tidak mengherankan selama cerita One Piece berjalan, Zoro kerap menunjukkan kehebatan kemampuan berpedangnya. Bahkan Zoro pun terkadang sering menunjukkan sesuatu hal yang tabu untuk dilakukan. Contohnya, kalian pasti sudah tahu kalau Zoro ini buta arah dan sering tersesat. Tetapi pada manga One Piece chapter 400, saat Zoro mendapatkan lawan yang tepat yaitu Kaku, yang juga ahli dalam berpedang. Anehnya saat itu Zoro sama sekali tidak tersesat dan langsung menemukan keberadaan Kaku yang sedang menunggunya di ruangan tersebut. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya sudah sangat jelas ya guys. Zoro mampu merasakan hawa keberadaan sebilah pedang. Jadi sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan betapa hebatnya seorang pendekar pedang yang memiliki darah keturunan dari seorang pendekar legendaris, Shitmosuke Ryuma? Artinya tidak menutup kemungkinan ayah Zoro juga dikatakan sebagai seorang pendekar pedang. Pasti bukanlah pendekar pedang sembarangan. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah,
siapa bajak laut yang menjadi musuh Roronoa Arashi pada saat itu? Apakah mungkin musuh yang dihadapi oleh ayah Zoro ini adalah juga merupakan seorang pendekar pedang? Nah, menurut aku sih, ada satu orang yang kemungkinan besar menjadi tersangka atas kematian Roronoa Arashi. Ya, dia adalah Dracul Mihawk. Pertama, apabila kita analisa lagi saat itu, tentunya kalian semua para fans One Piece sudah tahu betul bahwa Zoro awalnya dikenal sebagai pemburu bajak laut atau bounty hunter. Jelas, pekerjaan sebagai seorang bounty hunter erat kaitannya dengan angkatan laut yang akan memberikan hadiah kepada bounty hunter tersebut jika mereka berhasil menangkap bajak laut. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah foreshadow yang Oda Sensei berikan kepada para fans One Piece. Jika sebenarnya Roronoa Arashi memiliki pekerjaan sebagai pemburu bajak laut. Sedangkan ketika itu, Dracul Mihawk sendiri dulunya dikenal sebagai seorang pemburu angkatan laut. Artinya tidak menutup kemungkinan Roronoa Arashi pernah terlibat konflik dengan Dracul Mihawk. Kedua, apabila kita perhatikan lagi, Dracul Mihawk ini selalu memanggil Zoro dengan sebutan Roronoa. Dengan kata lain, nama Roronoa ini kemungkinan besar menjadi nama yang cukup spesial bagi Mihawk. Atau mungkin, Mihawk memiliki sebuah kenangan bersama Roronoa. Lalu bagaimana dengan Ibu Zoro? Nah, sebenarnya guys, informasi yang kita dapatkan mengenai Ibu Zoro ini masih sangat minim sekali ya. Hanya sebuah petunjuk yang diungkap oleh Oda Sensei bahwa Ibu Zoro ini seorang putri kriminal dan akhirnya mati karena suatu penyakit. Belum diketahui pasti bagaimana Ibu Zoro ini mendapat gelar sebagai putri kriminal. Tetapi apabila kita analisa lagi dan melihat kejadian di masa lalu yang terjadi di Earth Blue, ada sebuah momen yang cukup menarik guys. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 500. Nah, di sini kita bisa melihat kedatangan Revolutionary Army ke desa Shitmosuki. Di momen ini juga kita bisa melihat bahwa Zoro yang masih kecil sedang berlatih. Kemudian, pada manga One Piece chapter 1054, ada sebuah detail kecil yang seolah menjelaskan jika klan Shitmosuki memang merupakan bagian dari Revolutionary Army. Iya, chapter ini, saat anggota Revolutionary Army mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Sabo, kita bisa melihat ada sebuah simbol atau logo dari klan Shitmosuki. Dengan kata lain, bisa jadi guys, ibu dari Zoro ini memang merupakan seorang kriminal yang menentang pemerintah dunia dan tidak menutup kemungkinan juga Ibu Zoro ini merupakan mantan anggota Revolutionary Army. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau nakama suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur Super Thanks ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!